pertama, kita tancapkan kabel LAN ke salah satu port dari switch. Kali ini saya pilih ke port nomor 24. Lalu kita setting IP sesuai dengan IP defaultnya switch. Oke, ini saya kasih IP 192.168.88. Ini terserah, ini saya kasih 171. Udah gini aja sudah cukup. Kita close. Kemudian kita buka kita tunggu. LAN sudah tersambung, tapi statusnya no internet nggak masalah. Kita buka browser, kita ketik 192.168.881. Ini adalah IP default dari semua switch dari MikroTik. User admin, passwordnya kosong saja. Nah, ini interface tab link. Setiap port bisa kita enable atau kita disable. Terus setiap port juga bisa kita namai, misalnya untuk PC1 atau apa, terserah kita. Kemudian bisa kita auto negosiasi, speednya bisa kita atur, atau kita manual ya. Nah, ini port 24 ini yang saya pakai, ini linknya on. Kecepatannya auto negosiasi 1G. Full duplex. Kemudian di bawahnya ada SFP 1, SFP 2. Kemudian kita buka tab SFP. Nah, bila ada SFP yang tertancap, maka akan ada keterangan di sini. Serinya apa, jenisnya apa, TX powernya berapa, RX powernya berapa, nanti kelihatan semua. Nah, ini yang dinamakan port isolasi ini. Jadi misalnya ini port 1 hanya bisa berkomunikasi dengan berapa misalnya. 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya port 1 hanya bisa berkomunikasi dengan 2, 3, 4, 5. Maka yang lainnya kita uncheck atau centangnya kita hilangkan. Dengan begini, nah, maka port 1 hanya bisa komunikasi dengan port 2, 3, 4, dan 5. Ini hanya sebagai contoh. Jangan lupa di save kalau di apply atau di save kalau sudah selesai. Tapi ini hanya kita hanya mereview. Kemudian kita buka di RSTP. Nah, RSTP ini sangat berguna ya. Sebenarnya RSTP ini sebuah protokol untuk mencegah looping pada jaringan kita. Tapi pada fungsi yang lebih lanjut kita bisa gunakan sebagai failover. Apabila salah satu jaringan kita putus, maka dia akan otomatis melalui jalur yang lain. Nanti akan saya bahas di lain kesempatan, akan saya gambarkan bagaimana cara kerja dari RSTP ini. Ini sangat berguna ini. Tetapi semuanya juga harus mendukung RSTP. Kalau kita punya satu switch yang biasa, yang tidak mendukung RSTP, maka fungsi anti loopingnya juga hilang. Ini status yang saya gunakan ini kan port 24 port terakhir. Nah, ini ada data yang sudah lewat, sementara port yang lain masih kosong karena belum digunakan. Nah, ini error, kita lihat ada errornya enggak? Tidak ada. Kemudian kita ke VLAN. Nah, ini auto, enable, disable, atau strict itu kita paksa.
Kemudian kita fungsikan port 1 itu sebagai apa? Sebagai teks atau untext. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Kali ini saya hanya mereview aja, ini kan bisa diganti. Ini misalnya ini port 1 itu mau ikut VLAN berapa gitu, bisa kita ganti nanti. Untuk penjelasannya tag dan untext nanti saya bahas di video selanjutnya. Nah, ini VLAN member. Misalnya, nah ini kita VLAN berapa itu, VLAN 2 misalnya. VLAN 2 hanya digunakan oleh port nomor 2 dan misalnya backbone kita di SFP 1 sama SFP 2, ini backbone. Berarti VLAN 2 ini hanya melewati di sana. Kemudian misalnya kita setting ini VLAN 3. Nah, VLAN 3 ini beranggotakan siapa? Port 3 sama port SFP yang nantinya akan kita jadikan sebagai backbone. Jangan lupa di-apply. Kalau sudah, karena ini kita hanya review ya kita tinggalkan aja. Ini host, ini yang terkoneksi ke ini laptop saya terkoneksi. Kemudian kita lihat cerita sistem. Nah, ini IP-nya dari switch ini mau kita bikin statik atau DHCP. Kita bikin statik aja, ini bisa kita ganti sesuai dengan jaringan kita dan juga identitinya. Nah, ini allow from port. Ini web config ini bisa kita akses melalui port mana. Nah, misalnya kita matikan port 1, 2, 3, 4, 5 kita matikan, maka kita nggak bisa akses dari port yang kita matikan tadi, yang kita uncheck. Watchdog, kalau ada error atau apa, kita langsung reboot secara otomatis, biasanya seperti itu. Kemudian ini recovery protocol ini bisa terdeteksi di Winbox nanti. Kalau di Winbox nanti kelihatan. Nah, itu serinya, uptime-nya. Nah, ini DHCP bisa lewat di port mana aja. Itu kita yang kalau misalnya port 1 ada DHCP, tetapi kita uncheck, maka DHCP di sana tidak akan bekerja. DHCP hanya bisa bekerja pada port-port yang kita cek atau yang kita tandai nyala atau kita enable. Nah, ini kita kembalikan. Kalau kita mengizinkan DHCP bekerja pada semua port, ya kita aktifkan semua. Kadang kita tidak ingin ada broadcast DHCP di jaringan kita. Nah, ini suhunya. Terus kita mau mengganti passwordnya, password lama, password baru, confirm 2 kali. Jangan lupa di change. Nah, ini kalau mau backup atau mau restore atau reset konfigurasi. Nah, ini untuk reboot. Nah, sekarang kita masuk ke upgrade. Bagusnya Swoosh ini kita lihat ini versinya masih berapa itu, 2.10 ya. Ini bagusnya selama laptop yang kita gunakan ada jaringan internet, kita langsung bisa upgrade melalui web ini. Jadi switch sendiri kan dia tidak punya gateway, jadi dia tidak bisa diakses dari secara routing dari segmen yang lain. Kita nggak bisa, harus satu segmen dengan dia. Tetapi apabila laptop kita sudah terhubung dengan internet, maka kita tinggal, nah ini kan saya punya 2 jaringan ini, satu pakai hotspot, yang satu pakai LAN kan. Nah, yang pakai hotspot kan ada internetnya. Nah, ini kita tinggal klik aja, yaitu download dan upgrade itu yang bawah. Nah, kita tinggal klik, kita tunggu, dia sedang download.
Kita tunggu sebentar. Itu ada keterangan-keterangan dari setiap upgrade versinya. Jadi pembenahan bugs-nya di apa, itu ada keterangannya semua. Nah, sebentar. Nah, ini sudah terupgrade ke versi 2.13 ya itu. Sudah sama. Jadi sudah up to date. Ini kita sudah up to date, jadi tidak perlu atau tidak bisa di-upgrade lagi. Ini sudah SWOS versi terbaru. Nah, itu aja review singkat mengenai software SWOS ini. Semoga membantu. Untuk settingan VLAN akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya.